Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, salam jumpa di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku, manusia pada umumnya rela untuk bekerja keras atau berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang dianggap berharga atau penting atau bernilai. Saudara, sesuatu yang berharga itu misalnya dapat berupa rumah atau kendaraan, mobil pribadi atau mobil mewah, demikian juga pendidikan yang tinggi, kesehatan, dan lain sebagainya. Saudara, kita melihat bahwa manusia rela bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu yang bagi manusia hal itu sangat bernilai. Selain daripada rela bekerja keras atau berjuang untuk mendapatkannya, maka manusia juga berupaya untuk memeliharanya. Kemudian setelah memelihara, maka jikalau sesuatu itu dianggap sangat penting, maka manusia berupaya juga supaya sesuatu tersebut, maka barang-barang tersebut juga diasuransikan. Sehingga ada asuransi rumah, ada asuransi pendidikan, asuransi kendaraan, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi kita melihat bahwa sikap manusia yang dilakukan oleh manusia terhadap sesuatu yang bernilai, terhadap sesuatu yang dianggap berharga atau penting, maka yang dilakukan oleh manusia adalah manusia berupaya untuk meraihnya, memeliharanya, dan mengasuransikannya supaya barang-barang tersebut tidak hilang. Nah, saudara, maka upaya manusia ini, saudara, menunjukkan keseriusan manusia, bahwa hal ini juga menunjukkan bahwa hal tersebut sangat bernilai bagi manusia. Nah, saudara, berbicara tentang nilai, berbicara tentang sesuatu yang berharga, apakah sesuatu yang dianggap oleh manusia itu bernilai memang betul-betul bernilai? Nah, saudara, apa sih sesungguhnya yang bernilai? Maka kita harus kembali kepada kitab suci. Maka pandangan kita, cara kita berpikir harus seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Tentunya yang paling mengerti apakah sesuatu itu bernilai atau tidak adalah Tuhan Allah yang diutarakan dalam firman-Nya. Karena itu, saudara, untuk mengetahui sesuatu, apakah sesuatu itu bernilai, penting, atau kurang penting dan sebagainya, maka kita harus kembali kepada kitab suci. Nah, saudara, maka kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, maka firman Tuhan akan memberitahukan kepada kita sesungguhnya ada hal yang jauh lebih utama selain daripada yang telah kita utarakan di atas. Apakah hal yang lebih penting daripada hal-hal tersebut? Itu adalah jiwa kita sendiri. Nah, saudara, jiwa kita atau roh kita ini adalah sesuatu yang bersifat kekal atau abadi. Nah, saudara, karena jiwa kita atau roh kita ini bersifat kekal atau abadi, maka kita menjadi makhluk yang kekal. Kita menjadi makhluk yang abadi. Artinya, saudara, kita akan tetap ada sampai selama-lamanya. Jadi sesungguhnya kematian bukanlah akhir daripada kehidupan kita. Kematian tidak mengakhiri keberadaan kita. Kematian tidak mengakhiri eksistensi kita. Nah, saudara, apapun yang terjadi, manusia akan tetap ada sampai selama-lamanya. Prinsip ini harus kita ketahui. Lalu yang membuat serius hidup ini adalah karena kita ada selama-lamanya, karena hidup kita abadi, maka sebenarnya seiring dengan perjalanan waktu, sebenarnya kita ini sedang digiring kepada keabadian. Masalahnya adalah apakah kita sedang digiring menuju hidup abadi bersama dengan Tuhan, atau sedang digiring menuju api kekal di dalam penderitaan yang abadi. Ini yang membuat hidup manusia menjadi amat serius, saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau demikian, jikalau nyawa kita, jikalau kekekalan kita, jikalau masalah keabadian kita itu sedemikian penting, bahkan lebih penting daripada segala sesuatu, maka bukankah apa yang telah dilakukan dengan barang-barang yang dianggap bernilai oleh manusia, yaitu manusia berupaya untuk meraih,
manusia berjuang untuk memelihara, dan manusia berjuang untuk mengasuransikannya, saudara. Bukankah terhadap jiwa kita, terhadap hidup kekal kita, kita harus perjuangkan dengan sungguh-sungguh? Kita harus raih dengan sungguh-sungguh, dan kita harus pelihara, dan juga saudara, kita harus asuransikan. Nah saudara, bayangkan saudara, renungkan hal ini saudara. Terhadap sesuatu yang bersifat fana, yaitu bersifat sementara, manusia rela berjerih lelah luar biasa untuk mendapatkannya, memeliharakan, seluruh waktunya disita. Bahkan juga saudara rela untuk mengasuransikannya saudara. Nah saudara, terhadap hal-hal yang bersifat sementara, manusia rela melakukan hal yang terbaik. Lalu saudara, mengapa banyak manusia, termasuk orang Kristen, tidak mempedulikan nasib kekalnya saudara? Nasib kekal dianggap tidak penting. Karena itu nasib kekal kita saudara, keselamatan atau hidup kekal, kita tidak pernah raih. Kita tidak pernah mau berjuang untuk mendapatkannya. Dan kita tidak, andai kata pun kita sudah mendapatkannya, maka kita anggap tidak penting sehingga kita tidak memelihara. Dan saudara, yang paling celaka lagi, kita tidak pernah memikirkan jaminan daripada keselamatan kita. Nah saudara, siapa yang dapat menjamin hidup kita? Sama seperti barang-barang yang kita anggap berharga tadi saudara. Kita asuransikan supaya dia terjamin, supaya barang-barang tersebut tidak hilang atau tidak rusak, atau sebenarnya bahasa yang lebih jelas supaya tidak binasa. Nah saudara, jikalau demikian, mengapa terhadap jiwa kita tidak serius memperkarakannya supaya jiwa kita juga tidak hilang dan tidak binasa? Apa artinya jiwa yang hilang? Jiwa yang hilang artinya ketika hidup kita menuju kepada kegelapan abadi, kalau hal itu sampai terjadi, maka kita sampai kepada kehilangan hidup atau nyawa. Tuhan Yesus dengan tegas mengingatkan, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia ini tapi kehilangan nyawanya? Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, atau dengan kata lain, apa gunanya seseorang memiliki banyak harta, bahkan seluruh harta dunia ini menjadi miliknya? Apa gunanya seseorang telah mengasuransikan seluruh hartanya? Hartanya memang aman karena setelah diasuransikan, tetapi dia tidak mengasuransikan jiwanya, karena itu jiwanya menjadi binasa. Saudara, alangkah celakanya jikalau harta kita, harta benda yang kita miliki telah diasuransikan, tapi kita tidak mengasuransikan jiwa kita saudara. Harta kita memang utuh, tetapi kita kehilangan jiwa kita saudara. Apa gunanya? Ini adalah orang yang paling malang. Situasi seperti ini adalah situasi yang paling menyedihkan saudaraku. Jikalau kita memiliki banyak harta, tetapi jiwa kita sendiri binasa di dalam api kekal. Saudara, sebaliknya saya mengatakan kepada saudara, jikalau saudara kehilangan banyak harta benda, bahkan saudara, jikalau Tuhan izinkan saudara mengalami banyak kehilangan, bahkan seluruh harta saudara telah hilang, asal jiwa saudara tetap dijamin, maka saudara, sesungguhnya saudara tidak kehilangan. Sesungguhnya saudara adalah orang yang beruntung. Mengapa saudara? Sebab sekalipun saudara diizinkan oleh Tuhan kehilangan harta benda dan sebagainya, tetapi jiwa saudara telah diselamatkan. Nah saudara, karena itu yang perlu kita perkarakan, maka bagaimanakah tentang keselamatan jiwa kita? Bagaimanakah tentang keselamatan jiwa kita saudara? Apa yang harus kita lakukan supaya jiwa kita tidak hilang, supaya jiwa kita tidak binasa? Siapakah yang dapat menjamin hidup kita? Maka saudara, yang dapat menjamin hidup kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristuslah satu-satunya pribadi yang dapat menjamin hidup kita. Sehingga saudara, ketika kita akan meninggalkan dunia ini, maka bersama dengan Tuhan hidup kita dijamin. Sehingga jiwa kita tidak hilang, sehingga jiwa kita tidak binasa di dalam kekekalan.
Karena itu saudara, sungguh satu-satunya yang dapat menjamin hidup kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Lalu pertanyaan berikutnya, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita dapat mengasuransikan jiwa kita? Apa yang dapat kita lakukan supaya ada jaminan bagi keselamatan jiwa kita? Kitab suci mengatakan, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Percaya. Nah saudara, sekarang yang perlu kita persoalkan adalah apa artinya percaya? Saudara, percaya yang bagaimanakah sebenarnya yang dituntut daripada kita? Percaya yang seperti apakah yang diminta oleh Tuhan kepada kita, sehingga percaya kita ini membawa keselamatan bagi hidup kita? Saudara, sangat menyedihkan, sebab percaya umat Kristen hari-hari ini saudara adalah percaya yang terlalu sederhana, yaitu percaya secara akali saja, atau pengaminan akali. Itu yang dianggap sebagai percaya. Maksudnya apa? Maksudnya banyak orang Kristen menganggap bahwa asal percaya dalam hati, asal kita mengimani, kita percaya kepada fakta bahwa Yesus pernah lahir, bahwa Yesus pernah melayani, bahwa Yesus pernah mati, dikuburkan dan dibangkitkan, naik ke surga. Percaya dengan fakta tersebut dianggap sudah menyelamatkan. Dianggap sudah sebagai satu jaminan untuk memperoleh hidup yang kekal. Nah saudara, maka keselamatan itu sesungguhnya tidak sesederhana ini saudara. Sebab arti kata daripada percaya sebenarnya lebih tepat, yaitu mempercayakan hidup. Jadi percaya kepada Tuhan Yesus artinya adalah menyerahkan hidup kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu berarti bahwa kalau percaya kepada Tuhan Yesus artinya kita menghidupi hidupnya Tuhan Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus artinya mematuhi perintah Tuhan Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus artinya mengikuti jejaknya. Percaya kepada Tuhan Yesus artinya mengikuti teladan Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara, Tuhan Yesus datang untuk memberikan keselamatan kepada kita. Keselamatan artinya adalah upaya Tuhan mengembalikan kita kepada rancangan Tuhan yang semula, supaya kita hidup tak bercacat, supaya kita kudus dan tak bercela, sempurna sama seperti Bapa di surga. Dan model manusia yang sempurna ini adalah Putra Tunggal Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka sesungguhnya kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus dengan percaya kepada Dia, artinya menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, itu artinya bahwa kita rela dimiliki oleh Tuhan. Kita rela diperintah oleh Tuhan. Kita rela untuk dikuasai oleh Tuhan. Maka saudara, hal ini akan membuat kita diselamatkan. Artinya hidup kita dikembalikan kepada rancangan Tuhan yang semula, yaitu hidup kita menjadi berkenan, sempurna di hadapan Tuhan. Maka hidup yang sempurna dan yang berkenan ini tadilah yang akan mengantarkan kita masuk ke dalam surga yang penuh dengan kemuliaan. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka mempercayakan hidup kepada Tuhan Yesus, itulah yang membuat hidup kita diubahkan, diperbaharui, dan mempercayakan hidup kepada Tuhan Yesus itulah satu jaminan bahwa suatu hari kelak kita juga akan diterima oleh Tuhan, sehingga ketika kita mengembuskan nafas kita yang terakhir, kita tidak akan terhilang, tapi kita diterima oleh Tuhan. Itu adalah jaminan yang pasti daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, renungkan satu hal ini saudara. Untuk sesuatu yang bersifat fana dan yang belum tentu terjadi, manusia rela untuk mengasuransikan. Sebagai contoh misalnya mobil. Mobil diasuransikan buat jaga-jaga kalau suatu saat misalnya mobil kehilangan atau mengalami kerusakan. Nah sekarang apakah mobil tersebut sudah pasti hilang atau rusak? Belum tentu, bukan? Nah saudara, untuk sesuatu yang bersifat sementara dan yang belum pasti terjadi, manusia rela untuk mengasuransikan. Tetapi aneh bin ajaib saudara, untuk jiwa kita,
bahwa jiwa kita bersifat kekal dan kematian adalah sesuatu yang pasti dialami oleh setiap manusia jikalau Tuhan Yesus belum datang ke dunia ini. Maka saudara, untuk sesuatu yang bersifat kekal, untuk sesuatu yang bersifat abadi, dan sesuatu yang bersifat pasti, mengapa kita enggan untuk mengasuransikannya, saudara? Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Maka ini harus kita renungkan. Maka mulai dari sekarang saudara, mari kita mengasuransikan jiwa kita. Ingat prinsip ini. Seseorang akan menerima asuransi dari pihak asuransi pada waktunya dengan catatan, dengan syarat bahwa dia telah setia membayar preminya. Seseorang yang masuk dalam asuransi tetapi dia sendiri tidak setia membayar preminya saudara, maka dia tidak dapat berharap untuk menerima asuransi. Saudara, demikian pun dengan hidup kekal kita saudara. Maka pada saatnya kita akan menerima asuransi keselamatan jiwa kita jikalau kita telah setia membayar preminya. Preminya apa saudara? Preminya adalah itu berdasarkan firman Tuhan, misalnya dalam Roma pasal 8 ayat 17. Asuransinya adalah bahwa kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Saudara, luar biasa. Tidak ada harta kekayaan yang dapat dibandingkan dengan ini saudara. Bahwa kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus di dalam kemuliaan. Artinya secara kekal sampai selama-lamanya kita dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Itulah asuransi yang akan kita terima. Itulah jaminan keselamatan yang telah dijanjikan oleh Tuhan bagi kita. Tapi saudara, maka asuransi ini kita tidak dapat terima dengan tidak melakukan apa-apa. Maka kita harus melakukan bagian kita. Itu yang kita anggap sebagai membayar premi. Preminya apa saudara? Maka preminya adalah kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus jika kita telah bersedia menderita bersama-sama dengan Kristus. Menderita, apa maksudnya saudara? Menderita bersama-sama dengan Kristus. Artinya, kalau kita sudah menuruti Tuhan, kalau kita sudah setia mengikut Tuhan, dan seringkali saudara, kesetiaan kita mengikut Tuhan, itu membuat kita menderita, membuat kita susah, sebab kita tidak bebas. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Setiap orang yang mau mengikut aku, kata Tuhan Yesus, dia harus menyangkal diri, pikul salib. Saudara, dua hal ini bukanlah menyenangkan saudara. Menyangkal diri artinya bahwa kita seringkali harus menanggalkan keinginan-keinginan kita. Ada banyak keinginan-keinginan kita. Tetapi manakala kita menemukan bahwa keinginan kita tidak seturut dengan keinginan Tuhan, maka yang kita lakukan adalah kita menyangkal keinginan kita dan kita mengikut keinginan Tuhan. Itulah artinya menyangkal diri. Dan ini akan membawa kita kepada penderitaan. Pikul salib adalah penderitaan karena kita ikut Tuhan Yesus. Saudara. Pikul salib, saudara, jadi penderitaan. Nah, tapi saudara, satu hal yang harus kita ingat, bahwa penderitaan yang kita alami ini saudara, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam bagian yang lain di Alkitab, yaitu dalam 2 Korintus pasal 4 ayat ke-17, maka sesungguhnya kemuliaan yang akan kita terima dibandingkan dengan penderitaan kita saudara, maka penderitaan kita menjadi tidak ada artinya sama sekali. Makanya Rasul Paulus mengatakan penderitaan ringan yang sekarang kita hadapi. Nah saudara, Rasul Paulus ia mengalami penderitaan luar biasa, tetapi justru Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa penderitaan seperti apapun yang kita alami itu penderitaan ringan. Mengapa Rasul Paulus mengatakan bahwa penderitaan kita ringan? Karena dibanding dengan kemuliaan yang akan kita terima. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bersediakah saudara mengikut Tuhan? Bersediakah saudara menderita demi Tuhan? Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu berarti yang harus kita ingat bahwa ada kemuliaan yang menantikan kita, ada upah yang menantikan kita, ada asuransi yang akan dibayarkan kepada kita. Namun saudara, perlu juga harus diingat, betul-betul harus diingat bahwa bagian kita membayar premi itu berarti bukan bahwa keselamatan itu karena jasa kita. Premi itu bukan jasa kita saudara.
premi itu adalah respon kita terhadap anugerah keselamatan yang Tuhan Yesus tawarkan bagi kita. Jadi bukan jasa kita, saudara. Ingat bahwa keselamatan itu adalah anugerah Tuhan. Dan anugerah yang diberikan kepada kita, kita terima, kita responi dengan bertanggung jawab. Nah, itulah artinya bahwa kita meresponi keselamatan. Hanya dengan kita meresponi keselamatan itulah, maka keselamatan itu menjadi bagian kita. Jadi bukan karena jasa kita, tapi karena kita meresponinya, saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini penting sekali, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ingatlah bahwa jikalau kita mengingat, jikalau kita merenungkan kemuliaan yang akan kita terima kalau kita mengikut Tuhan, maka sungguh penderitaan kita itu tidak ada bandingnya. Tidak ada artinya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, apakah saat ini saudara sedang berada dalam penderitaan? Berbagai-bagai penderitaan. Seringkali kita merasa bahwa penderitaan kita silih berganti. Penderitaan yang satu belum selesai, datang lagi penderitaan bab yang baru. Dan saudara, seringkali penderitaan itu bisa datang berganda atau 2, 3 atau beberapa datang sekaligus menimpa kita. Tetapi saudara, mari kita ingat janji Tuhan bahwa dibanding dengan kemuliaan yang akan kita terima, maka penderitaan kita tidak ada artinya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk itu saudara, kita perlu memiliki satu hal lagi, saudara, yaitu ketetapan hati. Ketetapan hati untuk terus mengikut Tuhan. Jangan lepaskan Tuhan Yesus. Genggam erat Tuhan Yesus. Satu hal, sejarah pernah mencatat, saudara, satu peristiwa yang heroik, sejarah kepahlawanan yang terjadi. Hal ini, saudara, yang terjadi adalah ketika Julius Caesar memimpin pasukan Romawi untuk menduduki pantai Britania atau Inggris. Nah, saudara, maka Julius Caesar datang dengan perahu-perahu menuju kepada pantai tersebut. Dan mereka sudah ditunggu oleh tentara yang siap untuk memerangi mereka. Tapi satu hal yang luar biasa, saudara, terjadi yang membuat pasukan musuh terheran-heran melihat Julius Caesar adalah bahwa ketika Julius Caesar mendarat di pantai tersebut, maka hal pertama yang dilakukan oleh Julius Caesar kepada prajurit, kepada anak buahnya adalah Julius Caesar menyuruh seluruh pasukannya untuk membakar perahu-perahu yang telah membawa mereka sampai kepada pantai. Julius Caesar mengatakan, saudara-saudara, ingatlah bahwa kita datang ke sini untuk berperang. Maka saya memerintahkan supaya semua perahu dibakar. Supaya apa? Supaya tidak ada pikiran untuk pulang ke tanah air. Supaya tidak ada jembatan di belakangmu untuk kembali. Pilihan hanya satu. Pilihan hanya satu. Kita harus memenangkan daratan Britania. Pilihan kita hanya satu, yaitu kita harus memenangkan pertempuran. Kalau kita tidak menang, mati. Jadi hanya dua pilihan. Menang atau mati. Menaklukkan Britania atau mati. Saudara, apa yang terjadi? Sejarah telah mencatat bahwa Julius Caesar dengan pasukannya telah berhasil menaklukkan pantai Britania dengan gilang gemilang. Mengapa, saudara? Karena mereka memiliki semangat yang pantang menyerah, pantang mundur. Maka semangat seperti inilah yang harus kita miliki dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kita mengiring Tuhan, saudara. Tuhan Yesus mengatakan, setiap orang yang mengikut aku dan menoleh ke belakang, dia tidak layak menjadi muridku. Artinya, saudara, kita tidak boleh memikirkan untuk meninggalkan Tuhan Yesus, kembali kepada hidup yang lama. Itu berarti bahwa sama seperti yang telah dilakukan oleh Julius Caesar, bahwa kita harus membakar perahu-perahu yang akan membawa kita kembali kepada hidup yang lama. Kita harus membakar jembatan di belakang kita yang memungkinkan kita untuk kembali kepada kehidupan yang lama, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang ada dalam hati kita harus semangat yang terus mengikut Tuhan Yesus sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kembali sedikit kepada premi tadi. Jadi saudara, jikalau Tuhan sudah memberikan asuransi hidup kekal, dipermuliakan bersama dengan Kristus, lalu apakah yang menjadi respon kita? Apakah yang harus menjadi tanggung jawab kita? Sangat menyedihkan, saudara. Sebab sebagian orang Kristen berpikir, bahkan mengajarkan bahwa kita cukup hanya percaya. Hanya dengan percaya saja itu dianggap sudah premi.
Maka saudara, tadi saya sudah membahas apa itu percaya. Jadi saudara, kita tentunya sangat dapat mengerti saudara, bahwa tidak mungkin bahwa sesuatu yang besar itu preminya hanya dengan mengaku dengan mulut bahwa kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tidak cukup hanya dengan pengakuan saja. Tidak cukup hanya percaya dalam hati. Percaya kita saudara, itu harus kita ekspresikan melalui perbuatan kita yang nyata. Kesediaan kita berkorban, pantang mundur untuk tetap mengikut Tuhan Yesus. Saya ingin menyampaikan satu hal yang penting. Hendaknya apa yang saya khotbahkan pada saat ini saudara tidak disalah mengerti atau tidak diterima dengan salah pengertian. Seolah-olah bahwa kita tidak boleh memiliki harta, bahwa kita tidak perlu mengasuransikan segala sesuatu yang kita anggap berharga dan sebagainya. Nah saudara, yang ingin saya katakan bahwa kita sebagai orang percaya, kita sebagai milik Tuhan, maka kita harus menjadikan Tuhan sebagai tujuan hidup kita dan sebagai kesukaan hidup kita. Saudara, kita harus memperlakukan Tuhan sebagai kebahagiaan kita, sebagai tujuan hidup kita. Artinya saudara, Tuhan harus membahagiakan kita. Jika saudara tidak berbahagia karena Tuhan, saudara sedang berkhianat kepada Tuhan. Saudara harus bersukacita karena Tuhan. Nah saudara, kaitannya dengan kita memiliki harta dan sebagainya, maka kita harus sebagai milik Tuhan, kita harus patuh kepada pimpinan Tuhan. Jadi saudara, masing-masing Tuhan menetapkan jalan hidup kita berbeda. Panggilan kita masing-masing unik satu sama lain. Jikalau saudara dipercaya oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan supaya saudara memiliki harta kekayaan yang banyak, maka saudara harus bertanggung jawab. Berarti saudara harus bekerja keras, saudara harus sungguh-sungguh bekerja keras untuk mendapatkannya. Tetapi saudara, satu hal yang harus saudara ingat, bahwa harta benda bukanlah tujuan. Tujuan kita adalah Tuhan Allah. Karena itu saudara, harta benda adalah hanya sarana, kendaraan kita untuk mempermuliakan Tuhan. Demikian halnya dengan yang lain saudara. Rumah kita, pendidikan kita, kedudukan kita, pangkat, jabatan dan sebagainya, itu semua tidak boleh menjadi tujuan kita. Artinya saudara, jangan berharap bahwa itulah yang memberikan nilai bagi kita. Nilai kita adalah Tuhan sendiri. Harta kita adalah Tuhan sendiri. Maka semua yang ada pada kita, yang diperhadapkan kepada kita, yang saya sebutkan tadi saudara, itu semua adalah sebagai sarana atau kendaraan untuk dapat melayani Tuhan dengan lebih baik. Misalnya saudara dipilih, saudara dipercaya oleh Tuhan menjadi pejabat. Berarti saudara harus bekerja keras, saudara harus berupaya supaya saudara sungguh-sungguh memang menjadi pejabat. Sebab kalau saudara menjadi pejabat, berarti saudara dapat lebih efektif bagi Tuhan. Saudara dapat memberikan kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi lebih banyak lagi orang. Saudara seorang direktur yang percaya kepada Tuhan Yesus dan seorang kondektur yang juga percaya kepada Tuhan Yesus, tentunya sama-sama berharga di hadapan Tuhan, tetapi memang berbeda dalam hal kapasitas. Tentunya saudara, seorang direktur dapat dipakai oleh Tuhan dengan lebih efektif. Itu berarti bahwa kita masing-masing punya wilayah, masing-masing punya tanggung jawab sendiri di hadapan Tuhan. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu berarti bahwa semua yang ada pada kita harus ingat bahwa itu adalah milik Tuhan, bukan milik kita, yang dipercayakan kepada kita, yang harus kita jaga dengan sungguh-sungguh. Itu berarti bahwa kalau misalnya saudara dipercayakan oleh Tuhan mobil yang mewah misalnya saudara, berarti saudara diberikan hikmat oleh Tuhan supaya saudara juga mengasuransikannya. Tapi saudara, hidup saudara sungguh-sungguh yang menjadi sukacita saudara adalah Tuhan. Maka mobil, rumah yang mewah itu tidak boleh mencuri perhatian saudara, sehingga cinta saudara kepada Tuhan dialihkan kepada cinta kepada hal-hal duniawi. Nah saudara, itulah yang harus kita mengerti. Itu yang harus kita mengerti. Maka saudara, kita harus hidup bertanggung jawab, kita harus bekerja keras untuk memperoleh berkat yang menjadi bagian kita. Orang Kristen tidak boleh malas, harus bekerja keras, harus bekerja giat, harus bekerja dengan penuh semangat.
Nah saudara, ada istilah yang mengatakan sebelum ayam berkokok, orang Kristen sudah lebih duluan berkokok. Itu berarti menunjukkan bahwa kita bersemangat untuk bekerja. Orang Kristen harus semangat untuk meraih cita-cita. Pelajar-pelajar Kristen, mahasiswa Kristen harus belajar dengan sungguh-sungguh. Beri waktu yang banyak untuk belajar. Saudara harus belajar keras, bekerja keras, berpikir keras. Jangan mudah menyerah. Sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan bagi saudara. Saudara harus bekerja, belajar dengan sungguh-sungguh sebagai bentuk pertanggungjawaban saudara, sebagai bentuk bahwa saudara mencintai Tuhan. Nah saudara, maka apapun yang Tuhan percayakan bagi kita harus kerjakan dengan sungguh-sungguh. Bukankah firman Tuhan mengatakan bahwa lakukanlah segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, bukan untuk manusia, tetapi lakukanlah itu sebagai sebuah pelayanan seperti kepada Tuhan sendiri. Dalam Kolose pasal 3 ayat 23. Saudaraku, kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita, bahwa Tuhan dan kerajaannya adalah tujuan hidup kita. Itulah yang memberikan sukacita bagi kita. Maka semua yang lain itu kita harus kerjakan dengan giat, dengan semangat, dengan bersungguh-sungguh. Tetapi saudara, bukan menjadi tujuan kita. Itu sarana, sebab tujuan kita adalah Tuhan dan kerajaannya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh sungguh-sungguh memberikan pengertian bagi kita. Maka orang yang menerima kebenaran firman Tuhan dan melakukan kebenaran itu, maka sungguh-sungguh kemerdekaan yang daripada Tuhan akan menjadi bagiannya. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.